Kyonghi, Bapak Ibu yang merayakan tahun baru Imlek, berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menyiapkan hidangan bagi jiwa dan roh kami, sehingga bukan hanya tubuh jasmani yang dikenyangkan oleh hadirat-Mu, tetapi roh dan jiwa kami pun Kau berkati. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan supaya kami bisa menyimak kebenaran firman-Mu yang disampaikan, dan ini menjadi bekal yang akan memperkuat roh dan jiwa kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Damai sejahtera dan sukacita Kristus Tuhan turun atas kami semuanya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Puji syukur bagi Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Karena Tuhan sangat baik untuk kita semuanya. Oleh sebab itu marilah kita akan membuka hati kita seluas-luasnya, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan atas kehidupan kita. Saya berterima kasih lebih dahulu karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan jemaat Tuhan di jam 6 pagi. Ini sesuatu hal yang sungguh sangat indah dan saya merasa amat dihargai olehnya. Kebenaran firman Tuhan untuk kali ini yaitu menyikapi konflik keluarga Kristen. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang disiplin rohani bagi keluarga Kristen. Dan hari ini yaitu menyikapi konflik keluarga Kristen. Konflik ini bisa terjadi bukan hanya dengan antara suami dan istri, tetapi juga bisa terjadi antara orang tua dan anak. Amin. Dan kadang-kadang konflik ini memang tidak muncul di permukaan, tetapi disimpan di batin. Dan ini yang berbahaya. Kelihatannya semua baik, semua oke, tidak taunya hatinya membara. Dan kalau sudah tidak kuat, pada waktu meledak, itu betul-betul seperti bom yang dijatuhkan. Dar, udah bubar semuanya, seperti itu. Oleh karena itulah, maka kita sebagai orang-orang percaya harus bijak di dalam menghadapi konflik-konflik yang seperti itu. Kita baca lebih dahulu ayatnya sebagai dasar sekalian, yaitu saya ambil dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 25 yang mengatakan sebagai berikut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau semua orang percaya sekalian menerapkan saran firman Tuhan yang sudah kita baca itu, saya sangat yakin bahwa tidak akan terjadi konflik. Tetapi masalahnya kadang-kadang itu hanya sebagai sesuatu wacana, tetapi tidak dilaksanakan sebagai satu gaya hidup. Dan itulah yang kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah tersebut. Dan saya mau memberitahukan, saya yakin tidak ada satu keluarga pun yang tidak pernah terjadi konflik. Kalau ada, boleh angkat tangan.
Berarti kalau tidak ada yang angkat tangan pasti pernah mengalami dan pernah terjadi. Oleh karena itulah sebelum konflik itu akan menjadi-jadi, kita sebagai orang percaya harus bisa mengelola konflik itu. Saya gambarkan seperti ini sekalian. Kalau kita pergi ke pantai yang ombaknya cukup deras, cukup besar, di situ ada peselancar. Dan kita semua tahu ombak itu sangat membahayakan. Lebih-lebih kalau kita pergi ke laut selatan begitu, tidak hati-hati di pantai kita bisa dihisap masuk ke tengah laut dan akhirnya kita pun hilang, ditelan oleh laut itu. Tetapi para selancar itu ternyata bisa mengelola ombak yang membahayakan itu, sehingga para peselancar itu bisa menikmati dan itu dijadikan sesuatu olahraga yang memberikan manfaat kepada mereka. Nah, seperti seorang peselancar mengelola ombak, demikian juga sebagai keluarga Kristen harus dapat mengelola gelombang konflik itu yang terjadi dalam keluarganya menjadi sesuatu hal yang menguntungkan kita. Mungkin ada di antara kita, mana ada konflik menguntungkan kita? Ada loh sekalian. Seperti katanya Thomas Edison, dia mengalami kegagalan 1000 kali lebih, tetapi dia kata, aku tidak gagal, aku menemukan sesuatu ilmu, sehingga ilmu itu bisa diwariskan bagi keturunan, dan keturunan tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, demikian juga dengan konflik lah sekalian. Oleh sebab itu kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka konflik itu bisa memberkati kita, sehingga kita bisa mewariskan ilmu yang sangat berharga kepada keturunan kita semuanya. Haleluya. Konflik merupakan bagian dari kehidupan keluarga. Oleh sebab tadi saya tanya, apakah ada di antara kita yang tidak pernah terjadi konflik? Tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Berarti semuanya memang sudah menikmatinya. Nah, biasanya sekalian konflik ini terjadi karena adanya perbedaan. Yaitu yang pertama, perbedaan yang disebabkan oleh pola kejadian kita sebagai manusia. Dengan jelas firman Allah menciptakan pria itu dengan wanita tidak sama persis, tetapi ada perbedaan. Oleh karena itulah kita sebagai umat manusia kita harus menyadari adanya perbedaan antara pria dengan wanita. Dan perbedaan itu bukan supaya dipertentangkan, tetapi supaya itu melengkapinya. Oleh karena itulah bila masing-masing menyadari adanya perbedaan itu dan bisa memanfaatkan perbedaan itu menjadi satu kesatuan, itu keluarga akan menjadi keluarga yang kuat menjalani kehidupan ini. Kemudian konflik itu juga bisa disebabkan karena pola asuh. Setiap konseling pranikah sekalian, saya selalu memberitahukan kepada calon mempelai, saya katakan begini, kalian mesti sadar, kalian ini dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Cara asuhnya, nilai-nilai yang ditanamkannya. Nah, oleh karena itu harus menyikapi dengan bijak. Jangan ada satupun di antara kalian yang kukuh untuk mempertahankan nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga, tetapi harus ada satu kesadaran bahwa pasanganmu itu memiliki nilai yang berbeda mungkin. Dan oleh karena itu tugas kalian bagaimana meramu kedua perbedaan ini menjadi nilai keluarga kalian. Kemudian selalu kalau ada pranikah itu kedua orang tua saya undang pada akhir konseling itu. Kemudian saya memberitahukan juga kepada kedua orang tua jangan intervensi
untuk pernikahan yang baru dibangun itu, karena mereka sedang membangun nilai-nilai yang kemungkinan tidak mirip, tetapi yang jelas cocok dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada intervensi dari mertua. Nah, kalau tidak ada intervensi dari mertua, pasti tidak ada menantu yang bermusuhan dengan mertua. Amin. Ada di sini yang menantu selalu ribut dengan mertua? Ya, saya harap tidak ada. Dan yang ketiga, itu pola pikir atau selera. Ini memang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan juga oleh kejadiannya. Karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu tidak memiliki selera yang sama. Di situ ada orang yang seorang yang memang lalu rasional, tetapi ada seorang yang memiliki jiwa seni dan lain sebagainya, dan itu pasti ada hal-hal yang lainnya, dan itu bisa menjadi pemicu konflik kalau kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu kita perlu sadar bahwa kita itu memang satu dengan yang lainnya itu tidak sama persis, tetapi yang terpenting kita sama di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sama di dalam Tuhan, maka disitulah nanti kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan ikut ambil bagian di dalamnya. Konflik keluarga harus dikelola seperti peselancar yang mampu mengelola ombak. Jadi ombak yang nampak membahayakan dapat diubah menjadi sesuatu yang memberi manfaat dan kenikmatan, asal dapat mengelola dengan baik. Ini benar. Ini sangat benar sekalian. Jadi konflik keluarga bukan sebagai pemicu untuk cerai, untuk berpisah, tetapi konflik keluarga itu harus kita siasati sehingga menjadikan sesuatu yang indah dan memperkaya kita semuanya. Amin. Ya, dalam mengelola konflik keluarga ada 3 hal yang saya ingin utarakan, yaitu yang pertama harus ada penguasaan diri, yang kedua memahami apa yang diajarkan oleh firman, dan yang ketiga melaksanakan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ketiga hal ini saudara sekalian ini sangat penting sekali untuk kita masing-masing. Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, penguasaan diri, control your emotion. Emosi kita itu kadang-kadang liar sekalian. Oleh sebab itu mesti dikontrol terus. Sebab kalau orang yang sudah emosinan itu nalarnya tidak jalan dengan baik. Oleh sebab itu racun itu rasanya madu. Ini benar. Tetapi kalau nalar kita itu bisa mengendalikan emosi kita, maka kita masih bisa berpikir secara jernih dan kita masih bisa melihat untung ruginya. Sehingga hidup kita tidak akan berantakan oleh karenanya. Penguasaan diri ini sesuatu yang sangat penting sekalian. Itu harus menjadi prioritas utama di dalam menjalani kehidupan ini. Karena memang kehidupan ini banyak ketersinggungan sekalian yang memicu emosi kita kadang-kadang tidak terkendali. Siapa yang tidak pernah marah, Bapak Ibu? Silakan angkat tangan. Tetapi kalau marah itu masih terkendali dengan baik, saya yakin kebun binatang tidak pindah ke rumah saudara. Amin. Hanya 2 orang. Ya, kebun binatang Rangunan itu tidak akan pernah pindah ke rumah kita. Di mana di situ ada kera, ada ular, ada anjing, ada macam-macam. Tidak, karena kita masih bisa mengendalikan emosi kita. Mengapa? Kita kok harus mengendalikan atau memiliki penguasaan diri sehingga bisa mengendalikan emosi kita loh sekalian. Karena kemampuan menguasai diri itu mencegah terjadinya hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Penguasaan diri itu harus menjadi prioritas utama, karena ini saya kutip dari sesuatu sekalian, yaitu The Word
dan kawan-kawan, dia mengatakan begini, self control dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menahan dan mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas. Jadi self control dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menahan dan mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 5:22, penguasaan diri adalah buah roh. Berarti konsekuensinya saudara dan saya harus hidup lengket dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita mengontrol. Kalau emosi kita sudah sampai di umbun-umbun kita, dan Roh Kudus mengatakan tenang, 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 dan kita menjadi tenang. Amin. Ini penting untuk kita, supaya kita benar-benar bisa menikmati kehidupan ini. Banyak sekalian pertengkaran terjadi karena tidak dapat menguasai diri. Yang setuju dengan saya katakan, ibadah jam 6 orangnya suci semua deh, sehingga tidak pernah konflik. Puji Tuhan, Tuhan baik. KDRT terjadi karena tidak dapat menguasai diri, dan masih banyak lagi sekalian. Saya tidak sebutkan semuanya, tetapi memang itu pada kenyataan seperti itu. Oleh karena itu sekalian, berdasarkan beberapa pengertian dan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri, self control, adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Kalau saya boleh menambahkan, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dan demikian maka hidup kita boleh menjadi berkat dan menjadi contoh suri teladan bagi sesama kita, tetangga-tetangga kita, merasa sesuatu hal yang amat indah bila dekat dengan kita. Konsekuensinya rumah saudara akan menjadi ramai karena banyak orang akan minta nasihat. Tetapi itulah realita kehidupan yang memberkati sesama kita. Amin. Saya lebih suka kalau tetangga-tetangga kadang-kadang datang untuk bicara dan bertanya satu dan lainnya, daripada saya dijauhi tetangga. Sebab kalau dijauhi tetangga itu ada pertanyaan sekalian, kenapa kok kita dijauhi sama tetangga? Pasti hidup kita tidak jadi berkat untuk mereka. Oleh karena itulah, marilah kita akan minta supaya Tuhan tolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, stabilizer, pernah mendengar? Penguasaan diri itu bagaikan stabilizer aliran listrik. Pada waktu zaman-zaman yang dulu sekalian, sekarang listrik lebih stabil. Setiap rumah itu harus ada stabilizer. Setiap komputer harus ada stabilizer. Sebab stabilizer itulah yang akan menstabilkan aliran listrik yang mengalir di seluruh rumah tangga kita, juga termasuk komputer yang kita pakai. Sehingga bila ada lonjakan listrik atau ada penurunan listrik, alat-alat elektronik kita tidak rusak. Dan akibatnya kita mesti keluar uang untuk memperbaikinya. Nah, penguasaan diri itu bagaikan stabilizer. Jadi itu yang akan menolong kita, dan stabilizer kita adalah Roh Kudus. Buah roh. Jadi buah roh penguasaan diri akan membuat emosi kita menjadi stabil, sehingga dapat mengelola konflik dengan lebih bijak dan rasional, sehingga tidak mendatangkan kerusakan saling menyakiti dalam hubungan antar anggota keluarga. Setiap pagi sekalian pada waktu kami menghampiri Tuhan,
Salah satu yang selalu tidak pernah lupa kami katakan sama dia, Tuhan, izinkan Roh Kudus-Mu membimbing dan memimpin kami sepanjang hari. Karena apa? Di dalam menjalani hidup setiap hari sekalian, baik rumah tangga maupun di luar rumah tangga, banyak sekali hal-hal yang bisa memicu emosi kita, kemarahan kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu selalu mendampingi kita, maka semuanya itu bisa dikendalikan dengan baik. Dan akibatnya dari pagi sampai malam itu kita tidak akan pernah ribut dengan seorang pun, termasuk dengan anggota keluarga. Bukan berarti tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan, ada. Tetapi yang berdebat dan emosi itu bukan hati dan roh kita, tetapi otak kita yang mengelolanya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sikap hidup dalam keluarga Kristen itu kasih Allah harus menjadi fondasinya. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Di pertama Korintus pasal yang ke-13 ayat 6 dan 7, di situ kita bisa melihat kandungan kasih Allah itu apa. Dan pada waktu kita mau membaca dengan sungguh-sungguh, merenungkan, mencamkan, maka pasti kita semua setuju bahwa memang kasih Allah lah yang menjadi dasar untuk membangun rumah tangga kita. Kita baca ya, kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersukacita bila mana kebenaran menang. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya. Jadi suami-suami tidak selingkuh ya, dan istri pun demikian. Apapun yang terjadi, saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Itu dari terjemahan firman Allah yang hidup. Itu yang penting loh sekalian. Kasih itu memang harus menjadi fondasinya. Pada waktu konseling pranikah, saya bertanya, kalian saling mengasihi enggak? Oh ya pasti, kalau kami enggak saling mengasihi, enggak bakal akan membentuk sebuah rumah tangga. Saya tanya, benar? Benar, Om, benar. Ini memang karena kasih. Sampai nanti dipanggil Tuhan, kadang-kadang ada yang orang yang diem. Nah, kasih itu dari awal sampai akhir sekali. Itu menjadi tali yang mengikat satu kesatuan, yang tidak ada satu kekuatan yang lain yang dapat memisahkan mereka. Yang setuju katakan ya. Berarti kalau hari-hari ini masih ada yang berselisih, selesai kebaktian, berdamai ya, dan mulai berbicara. Jangan almari es menjadi media komunikasi. Butuh uang, tulis di kertas. Aku butuh uang, tempel di lemari es. Nanti selesai, suami atau istri membaca, langsung siapkan uang, ditulis. Sudah itu, ada di laci. Ada? Tidak usah dijawab. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua berkomunikasi dengan baik. Efesus pasal yang kelima ayat 19-20 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, menyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur. Bingung ya, maksudnya apa? Kalau kita mulai memuji dan membesarkan nama Tuhan,
Kira-kira lirik nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, ada enggak ya yang ada mengandung unsur makian kepada Tuhan kita? Halo? Enggak ada kan? Semuanya itu memuliakan nama Dia. Semuanya memuliakan nama Dia. Nah, kalau suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kata-katanya itu selalu memuji, saya yakin tidak ada orang yang disakiti. Walaupun masakan istri kurang enak sedikit, saudara mengatakan, waduh ini masakan ini enak, akan lebih enak kalau ditambah garam sedikit. Jadi orang yang masak itu tidak tersinggung. Sebab kalau kita mengatakan masak seperti ini hambar, langsung dijawab sama istri, ya sudah sana, pergi ke rumah makan. Memang masakanku tidak enak dari dulu. Kenapa kau pilih aku? Ribut kan? Oleh sebab itu kita mesti bijak di dalam kita berkomunikasi supaya dan demikian tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah berpuasa bicara sama istri seminggu, sebulan, 3 bulan? Daripada nanti emosi, Pak, jadi lebih baik tidak usah ngomong. Benarkah itu di hadapan Tuhan? Itu jadi pertanyaan untuk kita. Jadi konflik itu harus dikelola dengan baik dan bijak Bapak Ibu, supaya demikian hidup ini lebih nikmat dan nyaman. Dan semuanya betah tinggal di rumah, tidak cari penghiburan di luar sono. Sebab kalau cari penghiburan di luar sekalian, di sana itu banyak hal yang tidak baik. Benar, saudara bisa dibawa kepada lokasi yang membawa saudara mabuk. Itu bisa membawa saudara ke lokasi-lokasi yang tidak pantas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu sekalian untuk memperhatikan masalah itu. Oleh karena itulah kita mesti belajar dari kepada firman Allah. Filipi pasal 21 mengatakan begini, karena dalam Kristus ada nasihat atau penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita membaca ayat selanjutnya dikatakan oleh karena itu kita mesti melakukan hal-hal ini. Mari kita akan lihat dengan cepat. Yang harus kita lakukan oleh sekalian yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini dalam keluarga itu harus saudara sekalian berusaha sehingga hidup mereka itu memang sehati sepikir. Tahu enggak Bapak Ibu, kalau kita bisa sehati sepikir, setujuan, sejiwa dan seroh, itu mengundang berkat Tuhan loh. Berkat Tuhan akan dicurahkan dengan melimpah loh. Tetapi kok rumah tangga yang ribut terus, itu berkat itu menjauh kita. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan akhirnya yang menjauh bukannya berkatnya, anggotanya juga saling menjauh. Dan jangan heran jikalau terus ada layangan surat cerai. Karena selalu hidup tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan. Itulah yang penting untuk kita perhatikan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehingga kita harus saling melakukan bagaimana ya aku bisa membahagiakan pasanganku lebih daripada diriku sendiri. Karena dalam kasih itu memang selalu berpikir seperti itu, selalu ingin mendahulukan orang lain daripada mendahulukan diri kita sendiri. Kalau itu terjadi, maka hidup kita benar-benar akan indah adanya. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa yang dilakukan oleh Kristus ini itu merupakan wujud daripada kasih. Karena kasih itu memang ada unsur rela berkorban bagi kepentingan orang lain. Dan ini sesuatu hal yang harus ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Hal berkorban untuk orang lain di dalam anggota keluarga itu harus mewarnai keluarga kita. Tidak minta selalu mau dilayani. Nanti kalau diminta untuk menolong, alasannya ada 1000 macam untuk menolaknya. Tidak bisa begitu loh sekalian. Justru kita harus berusaha bagaimana kita akan menyenangkan orang lain. Itulah nasihat firman Tuhan loh sekalian. Dan sudah dilakukan oleh Kristus, yang sebentar kita akan memperingatinya lewat perjamuan kudus. Tanpa pengorbanan Kristus, saya yakin kita tidak akan berhimpun di tempat ini sekalian. Tetapi karena kasih yang diwujudkan lewat tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan umatnya, maka kita bisa menikmati jaminan keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi kalau hanya berhenti di situ sekalian, maka kita tidak akan pernah melihat manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, melaksanakan apa yang firman Tuhan ajarkan itu sangat penting. Sangat penting. Banyak orang-orang itu menjadi pendengar yang baik tetapi bukan pelaku yang baik. Pendeta Stephen Tong sekalian pernah menulis sebuah buku tipis begitu, tapi gambarnya itu betul-betul sangat-sangat membingungkan orang. Karena apa? Dia mengatakan begini, lebih baik kita itu menjadi semut yang kecil daripada seekor gajah yang telinganya besar. Karena semut itu gerak terus, bekerja terus, melaksanakan terus sekalian. Lah gajah itu yang telinganya besar itu banyak mendengar, tapi banyak berdiam diri, tidak pergi kemana-mana. Nah itu gambaran orang Kristen yang hanya mau mendengar, telinganya makin besar, tetapi kakinya makin kecil, sekecil apa? Sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bertindak sesuai dengan firman adalah kunci menuju sukses. Benar atau benar ini untuk saudara? Ya. Saya akan mengakhiri sekalian dengan satu pengalaman hidup walaupun sudah lama. Pada waktu saya masih ada di STT Beria, Tuhan pernah mengatakan bahwa saya harus membangun gedung pendidikan 3 lantai. Akhirnya saya mulai membuat denahnya, apa yang saya butuhkan untuk sekolah itu. Kemudian saya cari seorang arsitek yang bisa menggambarnya supaya bentuknya itu cukup indah dan menarik, dan sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan baik juga. Akhirnya jadilah itu, kemudian dihitunglah anggarannya 1,7 M.
Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, sekarang silahkan kau memberkati. Tuhan memberkati loh sekalian. Tidak tahu uang itu siapa yang kasih, tetapi selalu masuk sampai terkumpul 100 juta. Setelah itu berhenti. Tidak ada lagi kiriman. Kemudian saya bicara sama Tuhan, Tuhan, bagaimana mau membangun? Uangnya 100 juta tidak tambah-tambah. Anggarannya 1,7 M. Dalam doa Tuhan mengatakan begini, Elia itu tidak butuh tanda yang besar. Awas telapak tangan cukup buat dia, kata. Oh begitu Tuhan. Oke, kalau memang begitu, saya akan lakukan. Akhirnya asrama yang lama sekalian sama ruang makan dan ruang perpustakaan seharga pada waktu 300 juta lebih, saya robohin. Kemudian saya peletakan batu pertama dengan uang yang ada itu. Banyak orang mengatakan, waduh pendeta Simon Lim ini sudah gila. Terlalu nekat. Ya memang begitu, tetapi saya mau kasih tahu loh sekalian. Lewat kejadian itu Tuhan banyak melakukan mujizat yang ajaib, sehingga bangunan itu selesai dalam waktu 3 tahun dengan 1,5 M. Turun, tidak jadi 1,7. Biasanya kok membangun selalu membengkak, tetapi herannya ini justru turun jadi 1,5. Saya tidak akan cerita di sini terlalu panjang, nanti sudah pulang jam 11. Saya dimarahin sama ibadah jam 9. Tetapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau melihat mujizat demi mujizat daripada Tuhan, mujizat di tengah-tengah keluarga, mujizat di tengah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, taatilah firman Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Maka berkat itu tidak akan diminta, tapi datang sendiri. Ini benar. Banyak orang Kristen tidak menikmati itu, tetapi marilah kita akan menikmati bersama-sama. Keuntungannya kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita dan mengelola konflik dengan baik, kita akan diperkaya cara mengelola konflik keluarga. Kita akan memiliki keluarga yang harmonis. Kita menjadi berkat bagi banyak keluarga lainnya. Dan keluarga kita semakin diberkati Tuhan. Itu keuntungan jikalau kita bisa menyikapi konflik itu dengan baik. Ya, masih ada 10 slide lagi. Kesimpulannya loh sekalian, konflik merupakan bagian keluarga. Disebabkan adanya perbedaan pola kejadian, pola asuh, pola pikir, dan selera. Konflik keluarga harus dikelola dengan memperhatikan penguasaan diri, memahami apa yang diajarkan firman Tuhan, dan melaksanakan kebenaran tersebut. Keuntungan yang akan kita dapat sudah kita baca tadi, yaitu kita diperkaya cara mengelola konflik. Jadi itu satu ilmu. Yang kedua, kita memiliki keluarga yang harmonis. Yang ketiga, kita dapat menjadi berkat bagi banyak keluarga lainnya. Dan yang keempat, kita diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur karena Tuhan sungguh luar biasa dan sangat baik untuk kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu kembali dan berterima kasih karena Engkau telah menolong kami ya Tuhan, supaya demikian maka kami boleh melihat kebesaran-Mu dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Puji dan syukur buat anugerah-Mu, dan mampukanlah anak-anak-Mu Tuhan untuk mengelola konflik ini dengan baik dan menyikapinya dengan bijak, supaya demikian nama Tuhan akan dibesarkan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita